in good shape. Keluarga Glazer sudah pasang harga, United nyaris dijual ke pemilik Newcastle Mohammed bin Salman. Manchester United nyaris dijual ke pemilik baru klub Newcastle United, Mohammed bin Salman. Dikutip dari Express.co.uk, terungkap keluarga Glazer hampir saja menjual klub United setelah pengambil alihan Newcastle. Pemilik Manchester United, The Glazer harus menghadapi ancaman baru dari Newcastle setelah pengambil alihan mereka yang menguntungkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018. Newcastle United sekarang dikuasai oleh salah satu orang terkaya di dunia. Namun bos Newcastle bisa dengan mudah mengambil alih setan merah setelah mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan besar-besaran. Keluarga Glazer pada awalnya mengalami kesuksesan selama masa mereka menguasai Manchester United, dengan klub memenangkan 5 gelar Liga Premier serta mahkota Liga Champions selama waktu Sir Alex Ferguson bertanggung jawab. Tapi, United sempat kesulitan bersaing di Liga Premier sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Keluarga Glazer mengadakan pembicaraan dengan pemilik baru Newcastle, bin Salman tentang kemungkinan pengambil alihan, dengan Pangeran Arab Saudi itu tertarik juga untuk membeli United pada saat itu. Dan Evening Standard melaporkan tahun lalu bahwa keluarga Glazer siap untuk menjual United jika mereka menerima tawaran harga sekitar 4 miliar pound hingga 5 miliar pound, 96,7 triliun rupiah. Diklaim bahwa sumber-sumber yang akrab dengan kepentingan Saudi percaya bahwa kesepakatan bisa saja terjadi pada saat itu. Laris manis, Jesse Lingard jadi rebutan AC Milan dan Barcelona. Pemain Manchester United Jesse Lingard jadi rebutan duo raksasa Eropa, AC Milan dan Barcelona, demikian diklaim Daily Mail. Di Old Trafford, kontrak pemain internasional Inggris itu akan kadaluarsa pada Juni tahun depan. Dengan demikian, dia diperkenankan untuk berbicara dengan klub peminat mengenai kesepakatan prakontrak tanggal 1 Januari nanti. Rossoneri dan Barcelona menunjukkan ketertarikan cukup besar untuk mengangkut Lingard, yang bukan merupakan pemain inti The Red Devils di bawah komando Ole Gunnar Solskjaer. Praktis, Lingard akan meninggalkan Manchester dengan status pemain gratisan jika kubu setan merah tidak memberikannya kontrak baru. Sepanjang musim ini, Lingard baru mencatatkan satu penampilan sebagai starter, yakni ketika bentrok dengan West Ham United di ajang Piala Liga Inggris yang berakhir dengan kekalahan bagi Man United. Menariknya, Lingard lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan ketika memperkuat timnas Inggris ketimbang saat berbaju Man United. Di mata Milan dan Barca, Lingard masih memiliki pesona tersendiri. Beberapa klub diyakini mengamati situasi Lingard dan mungkin akan mendekatinya untuk memberikan prakontrak per tanggal 1 Januari mendatang. Milan dan Barca memimpin perburuan ini, tetapi sejumlah klub lokal juga menaruh ketertarikan pada jasa pemain 28 tahun tersebut. Fans Manchester United harap-harap cemas melihat kondisi skuad Manchester United saat ini. Krisis lini belakang yang dialami Manchester United membuat supporter mereka dilanda kegalauan. Karena akhir pekan ini, United akan menghadapi Leicester City di pekan 8 Liga Inggris. Bek Manchester United, Raphael Varane, mengalami cedera paha saat membela timnas Prancis di final UEFA Nations League kontra Spanyol. Ex-pemain Madrid itu harus ditanduk keluar pada menit ke-43 dalam laga yang dimenangkan Prancis dan keluar sebagai juara. Selain Varane, setan merah juga kehilangan bek tangguh sekaligus kapten mereka, Harry Maguire. Bek timnas Inggris tersebut mengalami cedera betis sejak 2 pekan lalu. Praktis pemain seperti Eric Bailly, Phil Jones, dan Victor Lindelof akan diandalkan sebagai penggantinya. Situasi ini membuat para fans United mulai resah. Mereka khawatir Red Devils bisa saja menjalani pekan-pekan yang suram menyusul badai cedera di lini pertahanan anak asuh Ole Gunnar Solskjaer. Penggemar Manchester United pun menyampaikan unek-uneknya di media sosial, sebagai bentuk menyuarakan keprihatinan mereka. Ada yang menyuarakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer bisa saja kehilangan pekerjaannya jika kembali mendapat hasil jeblok gara-gara krisis pemain belakang. Manchester United saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris, dengan koleksi 14 poin. United tertinggal dari 2 poin dari Chelsea sebagai penguasa klasemen. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sempat mengawali kompetisi dengan baik. Sayangnya di 2 laga terakhir mendapat hasil negatif, yakni dipermalukan Aston Villa dan hanya sanggup bermain imbang kala menjamu Everton. Cristiano Ronaldo semakin dekat ukir 800 gol pada level profesional.
Cristiano Ronaldo diyakini masih akan terus mengukir rekor. Saat ini, Ronaldo diambang menorehkan catatan spesial 800 gol. Ronaldo baru saja membuat publik Portugal berdecak kagum. Sebab, pada usia 36 tahun, Cristiano Ronaldo mampu mencetak hat-trick. Berkat kontribusi Ronaldo, timnas Portugal menang 5-0 atas Luxembourg. 3 gol ke gawang Luxembourg membuat Cristiano Ronaldo kini sudah mencetak 115 gol pada laga internasional. Dia unggul atas Ali Daei yang punya 109 gol dalam daftar top scorer sepanjang masa di level internasional. Selain itu, dia juga telah mendulang 794 gol sepanjang karirnya. Catatan itu mencakup gol-gol yang dicetak Cristiano Ronaldo saat bermain di Sporting CP, Madrid, Juventus, dan Manchester United. Artinya, Ronaldo hanya butuh 6 gol lagi untuk mencatat capaian impresif. Pemain berusia 36 tahun itu hanya butuh 6 gol untuk bisa menjadi pemain yang mencetak 800 gol pada level profesional. Jika tidak ada hal buruk yang menimpa, cepat atau lambat Cristiano Ronaldo akan mencapai torehan itu. Sebab, dia paling tidak masih akan bermain hingga musim 2022 hingga 2023 nanti. Ronaldo bisa memilih kapan akan mencapai torehan 800 gol sepanjang karir profesional. Jika ingin momen itu dikenang dengan sangat manis, Cristiano Ronaldo bisa memilih mencapainya saat melawan Liverpool atau Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer harus putar otak menyusul jadwal yang padat dengan skuad yang rapuh. Situasi terkini yang dihadapi Manchester United diprediksi memaksa pelatih Ole Gunnar Solskjaer merombak formasi dan susunan pemain. Untuk 2 laga ke depan, Manchester United harus menghadapi keputusan rumit dalam mengatasi masalah cedera pemain dan skorsing. Solskjaer tampaknya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pada laga terakhir. Ketika itu Solskjaer tidak menurunkan mega bintang Cristiano Ronaldo sebagai starter, sehingga tim ditahan imbang 1-1 oleh Everton. Apalagi kini sejumlah pemain Manchester United mengalami cedera saat menjalani tugas internasional. 2 pertandingan ke depan Manchester United akan menghadapi Leicester City dan Atalanta di Liga Champions. Kapten tim Harry Maguire telah melewatkan 2 pertandingan terakhir Manchester United karena cedera betis dan tidak masuk seleksi untuk timnas Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia. Sementara Varane mengalami cedera saat tugas internasional bersama timnas Prancis dan kemungkinan posisinya di klub akan diisi oleh Eric Bailly. Solskjaer juga tampaknya harus melakukan rotasi pemain mengingat 2 bintang Amerika Selatan bakal absen dalam perjalanan ke Leicester. Itu berarti Fred dan Cavani akan terlambat kembali ke klub. Solskjaer semakin dibuat pusing untuk memilih pemain depan timnya, menyusul kembalinya Marcus Rashford. Namun, Solskjaer kemungkinan akan memilih menurunkan Anthony Martial setelah pemain asal Prancis itu mencetak gol ke gawang Everton. Setelah laga kontra Leicester, Manchester United dalam waktu singkat harus bermain di ajang Liga Champions dengan melawan Atalanta. Bek kanan andalan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, dipastikan bakal absen karena masih menjalani skorsing akibat kartu merah. Jadi situasi terkini yang dihadapi Manchester United diprediksi memaksa pelatih Ole Gunnar Solskjaer merombak formasi dan susunan pemain. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now.